Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oh, oh, Ya, selamat malam. Selamat bertemu kembali di dalam Zoom meeting malam hari ini. Dan juga teman-teman yang eh, selalu dengan setia mengikutinya dan mendengarkannya lewat live streaming melalui Facebook atau YouTube. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Stefanus Lewijaya dalam renungan arti kehadiran Tuhan. Bapak Ibu, saya tidak pernah bosan-bosan mengatakan apa yang menjadi tujuan Tuhan menciptakan manusia, yaitu untuk menjadi penyembah-penyembah, untuk menjadi penyembah Tuhan. Dan Bapak Ibu bisa menyembah Tuhan ketika Bapak Ibu berada di hadirat Tuhan. Ketika Bapak Ibu menghadirkan kehadirannya. Ketika Bapak Ibu menghadirkan hadirat Tuhan. Ketika Bapak Ibu menghadirkan hadirnya Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, raihlah kemenangan demi kemenangan di dalam hidup ini. Di dalam setiap kehidupan kita. Sebab Tuhan, Dia akan berjalan di depan kita. Dia akan menyertai dan senantiasa memberikan kemenangan di dalam setiap aspek kehidupan Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, apapun yang terjadi saat ini di dalam kehidupan Bapak Ibu, itu semuanya seizin Tuhan. Dan apapun itu, pasti memiliki maksud dan tujuan yang mulia, yang mendatangkan kebaikan. Dia sendiri akan berjalan di depan kita dan memberikan kemenangan demi kemenangan. Bapak Ibu, malam hari ini saya merasakan lawatan Tuhan di tempat saya berada. Dan saya juga percaya Tuhan sedang melawat Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting malam hari ini. Di tempat Bapak Ibu masing-masing berada. Dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memiliki dorongan untuk menyembah, itu Roh Kudus sedang bekerja di dalam Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya bersyukur kalau kita boleh hadir malam hari ini. Dan saya mau sampaikan buat Bapak Ibu, bahwa penyembahan kita, penyembahan Bapak Ibu, itu berharga di mata Tuhan. Penyembahan membuat kita sanggup untuk memiliki keterhubungan dengan Tuhan. Dan waktu kita menyembah, Bapak Ibu akan menjadi seperti yang disembah. Bapak Ibu akan menjadi semakin mirip dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan Bapak Ibu, yaitu untuk serupa dengan gambar anak-anaknya. Itulah kuasa penyembahan. Dan saya mau sampaikan Bapak Ibu, dan Roh Kudus terus dorong saya untuk sampaikan ini buat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memilih untuk hadir malam hari ini, dalam Zoom meeting malam hari ini, percayalah, setelah selesai ibadah Zoom malam ini, Bapak Ibu tidak akan sama lagi. Karena Bapak Ibu sudah berjumpa dengan Tuhan. Dan tidak ada satupun dari Bapak Ibu yang tidak akan mengalami lawatan Tuhan malam hari ini. Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang menjadi problema Bapak Ibu. Tapi ketika Bapak Ibu berada di hadirat Tuhan, ketika Bapak Ibu datang menghampiri hadirat-Nya, datang untuk menyembah, Bapak Ibu mendapatkan kelegaan. Bapak Ibu akan mendapatkan penghiburan dan jawaban atas setiap pergumulan Bapak Ibu. Ada banyak blessing, ada banyak berkat yang sudah Tuhan sediakan buat Bapak Ibu yang datang untuk menyembah. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-123. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan-renungan arti kehadiran Tuhan yang sudah saya sampaikan melalui link Facebook atau link YouTube yang sudah Pak Hen share lewat WhatsApp Discipleship at Zoom. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali membahas dan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-123. Dan saya beri tema kualitas penyembahan. Bapak Ibu siap terima firman Tuhan malam hari ini? Berapa banyak yang mau bilang, aku rindu pesanmu Tuhan? Aku rindu pesanmu Tuhan. Amin. Amin. Ya, boleh lambaikan tangan buat Tuhan. Haleluya. Nah Bapak Ibu, malam hari ini saya mau mengawali renungan ini dengan satu pertanyaan. Apa sih yang paling dibenci oleh iblis dari setiap orang percaya? Dari orang-orang Kristen,
dari anak-anak Tuhan, dari murid-murid Yesus. Yang paling dibenci oleh iblis adalah penyembahan. Kenapa dia benci? Karena dia juga ingin disembah. Iblis gak pengen yang lain. Dia hanya ingin disembah. Nah Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam Alkitab, Bapak Ibu saya mau kasih tahu kronologisnya. Ketika iblis dikutuk di Taman Eden. Nah Bapak Ibu, mari kita akan membacanya di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 dan 15. Kitab Kejadian pasal 3 ayat 14 dan 15, firman Tuhan mengatakan, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah Bapak Ibu, dari sejak Allah mengutuk dan dia bilang, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Bapak Ibu, iblis menunggu siapa yang akan meremukkan kepalanya. Dia tunggu. Siapa yang akan meremukkan kepalanya? Tiap ada kelahiran, dia tunggu. Oleh sebab itu, kelahiran inilah yang paling dia benci. Dia tunggu. Siapa yang menjadi keturunan dari perempuan ini yang akan meremukkan kepalanya? Nah Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, ketika Yesus lahir, Herodes membunuh semua anak laki-laki yang baru berumur di bawah 2 tahun. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Di dalam kitab Injil Matius pasal 2 ayat 16. Injil Matius pasal 2 ayat 16 mengatakan, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Bapak Ibu lihat, iblis menunggu siapa yang akan meremukkan kepalanya melalui Herodes. Herodes bunuh semua anak laki-laki yang berumur 2 tahun ke bawah yang ada di Bethlehem dan sekitarnya. Dan dia pikir pasti sudah mati. Dan gak ada lagi raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Dan kutuk itu sudah tidak berlaku lagi. Tetapi Bapak Ibu lihat, Yesus hidup. Wow, Bapak Ibu, Amen. iblis belum tahu bahwa Yesus itu Tuhan. Sampai Injil Matius pasal 3 ayat 16 dan 17 mengatakannya. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam Injil Matius pasal 3 ayat 16 dan 17. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga, langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ayat 17, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah Bapak Ibu, bukan hanya Yohanes yang mendengar deklarasi dari sorga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tapi iblis juga dengar. Loh, ternyata dia masih hidup. Nah Bapak Ibu, mari kita baca pasal selanjutnya. Di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 1 dan 2, firman Tuhan mengatakan, Matius pasal 4 ayat 1 dan 2, ayat pertama, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis.
Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu, apa yang terjadi di padang gurun itu Bapak Ibu? Yesus dicobai oleh iblis. Matius pasal 4 ayat 3 dan 4 mengatakan, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Bapak Ibu, kita stop dulu di sini. Dari mana iblis tahu Yesus anak Allah? Karena dia dengar ketika di sungai Yordan. Dan surga mendeklarasikan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Bapak Ibu, Lucifer bilang, aku sudah bunuh semua anak laki-laki yang lahir saat itu. Ternyata masih juga ada yang lolos. Yang satu ini. Nah Bapak Ibu, saat itulah iblis langsung mencobai dia. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Bapak Ibu, Yesus tergoda tidak? Tidak. Ayat 4 mengatakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Kemudian Injil Matius pasal 4 ayat 5 dan 7 mengatakan, ayat 5, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terhantuk kepada batu. Ayat 7, Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat, di padang gurun, iblis bertemu Tuhan secara fisik, dan iblis terus mencobai Yesus. Bapak Ibu, iblis stres. Dia sudah 2 kali mencobai Yesus, dan Yesus tidak menuruti godaan iblis itu. Nah Bapak Ibu tahu apa yang dia coba terakhir? Yesus dibawa ke atas gunung yang tinggi dan memperlihatkan kepada semua kerajaan dunia dengan segala kemegahannya. Mari Bapak Ibu kita lanjutkan membacanya di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 8 sampai 10. Dan iblis membawa pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Ayat 9, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ayat 10, maka berkatalah Yesus kepadanya, hanyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Bapak Ibu, iblis bilang apa? Semua ini milikku. Kenapa dikatakan semua ini milikku? Karena memang dunia sudah jatuh dan sudah diambil iblis. Dan iblis bilang, dan iblis tawarkan itu kepada Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu. Apa yang diberikan kepada Yesus Bapak Ibu? Semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Ambillah. Dan dia tawarkan itu buat Yesus. Semua ini aku akan serahkan untukmu, asal engkau sujud menyembah kepada aku. Bapak Ibu, apa yang dikatakan Yesus kepada iblis? Hanyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Amin. Bapak Ibu tahu nggak? Iblis tahu nilai penyembahan. Sementara banyak orang percaya, banyak orang-orang Kristen, banyak anak-anak Tuhan, banyak murid-murid Yesus menganggap penyembahan itu sebagai pelengkap penderita. Ketika datang beribadah,
Kan baru pujian penyembahan, belum firman Tuhan. Bapak Ibu, iblis mau tukar semuanya asal engkau mau menyembah aku. Satu kali saja. Dan Tuhan bilang apa Bapak Ibu? Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dialah engkau berbakti. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, ini juga yang ditawarkan kepada banyak orang percaya, kepada banyak orang Kristen, kepada anak-anak Tuhan, kepada murid-murid Yesus. Bapak Ibu, iblis bilang semua ini milikku, dunia ini dan segala yang ada di dalamnya adalah milikku. Dan iblis bilang, iblis tawarkan itu kepada Bapak Ibu, semua itu akan kuberikan kepadamu. Semua kerajaan dunia dengan kemegahannya akan kuberikan kepadamu. Ambillah. Dan dia tawarkan itu buat Bapak Ibu. Semua ini aku serahkan untukmu, asal kamu sujud menyembah kepada aku. Bapak Ibu, jangan pernah mau menyembah iblis. Karena iblis itu hanya menipu. Dia itu penipu Bapak Ibu. Karena apa? Karena segala yang dijanjikannya palsu. Karena segala yang dijanjikannya selalu harus ada imbalannya. Karena segala yang dijanjikan selalu ada kwitansi di belakangnya. Haleluya. Nah Bapak Ibu, apa yang membuat Bapak iblis gemetar ketika menghadapi Bapak Ibu? Yang membuat iblis gemetar menghadapi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu hidup di dalam pujian dan penyembahan. Ketika Bapak Ibu memiliki keterhubungan dengan realita keberadaan Tuhan. Ketika Bapak Ibu memiliki keterhubungan dengan realita kehadiran. Ketika Bapak Ibu memiliki keterhubungan dengan realita hadirat. Ketika Bapak Ibu memiliki keterhubungan dengan realita hadirnya Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat. Apa yang terjadi pada Saul ketika diinggapi oleh roh jahat? Di dalam kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 23. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 23. Firman Tuhan mengatakan, dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh jahat itu undur daripadanya. Bapak Ibu, ketika Daud mengambil kecapi dan memainkannya, ketika Daud memuji dan menyembah Tuhan, dan roh jahat itu undur daripadanya. Ketika Tuhan hadir di atas puji-pujian, maka roh jahat itu undur daripadanya. Ketika Tuhan hadir dan bersemayam di atas puji-pujian, maka roh jahat itu pergi. Itulah yang membuat iblis gemetar, yaitu ketika hadirat Tuhan, kehadirannya, hadirnya Tuhan memenuhi hidup Bapak Ibu. Amin. Nah, Bapak Ibu, apa yang harus menjadi urat nadi dari kehidupan orang-orang percaya, dari kehidupan orang-orang Kristen, dari kehidupan anak-anak Tuhan, dari kehidupan murid-murid Yesus, Bapak Ibu? Doa dan penyembahan. Bapak Ibu, apa sih doa? Ada dua kata tentang doa yang menjadi definisi dari doa atau terminologi dari doa. Yang pertama adalah mencium wajah Tuhan. Oh, itu doa. Ya. Tapi Bapak Ibu, banyak orang-orang percaya, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus, bawa-bawa laporan, bawa-bawa list ketika berdoa. Nggak perlu Bapak Ibu, nggak perlu. Jangan bawa-bawa laporan. Jangan bawa laporannya di dalam doa. Nggak perlu bawa list. Seakan-akan kita mau memotivasi Tuhan dengan doa. Karena Bapa tahu apa yang kita perlukan. Karena Bapamu yang di surga tahu
bahwa kamu memerlukan semua itu. Bapak Ibu, kita punya Tuhan yang memegang kendali. Seluruh alam semesta ini ada di dalam kedaulatannya. Bapak Ibu, jutaan bintang Dia ciptakan semua untuk kita. Hanya untuk kita. Seluruh bima sakti, seluruh tata surya, seluruh bumi, tumbuh-tumbuhan, binatang, di darat, di laut, di udara, diciptakan untuk kita. Tapi kenapa Bapak Ibu seringkali ketakutan? Bapak Ibu sering merasa khawatir dengan hal-hal apa yang akan kita makan, dengan hal apa yang akan kita minum, dengan hal-hal apa yang akan kita pakai. Karena apa? Karena dasar berdoa kita salah. Itu dia. Doa adalah mencium wajah Tuhan. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Yang kedua, definisi dari doa adalah communicate. Ternyata doa itu seperti penyembahan. Doa itu ngobrol. Doa itu komunikasi antara Bapa dan anak. Doa itu komunikasi antara hatimu dan hati Bapa. Bapak Ibu, di dalam doa Bapa kami, firman Tuhan mengatakan di dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-6. Mari Bapak Ibu kita akan baca Injil Matius pasal 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kemudian di dalam Injil Matius 6 ayat 31 dan 32, firman Tuhan mengatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapak Ibu, tetapi seringkali di dalam doa kita selalu membawa list. Betul? Kita selalu membawa sederetan daftar-daftar doa. Seakan-akan Tuhan perlu dengar lagi. Mungkin dia lupa. Gitu Bapak Ibu? Salah. Dan itu sama seperti orang-orang yang gak percaya. Dan menganggap Tuhan itu sama seperti ilah-ilah yang lain. Yang perlu disogok. Nah Bapak Ibu, seharusnya kita sadar bahwa kita ini hambanya, bahwa kita ini anaknya, bahwa kita ini kekasihnya, kita ini kekasih Tuhan. Bapak Ibu, ini yang harus menjadi beda. Bayangkan kalau Bapak Ibu jalan dengan kekasih, kedip mata saja, sudah beda, sudah tahu. Oke? Bapak Ibu mengerti apa yang saya maksud? Bapak Ibu paham apa yang saya maksud? Nah, sekarang penyembahan. Kualitas inilah yang akan saya bagikan buat Bapak Ibu. Ada satu kualitas. Perlu ada satu kualitas di dalam penyembahan. Kalau ada satu takaran seumpama gelas, mungkin penyembahan Bapak Ibu sampai saat ini gelasnya belum penuh. Dan ini belum cukup. Sudah bagus, tapi belum cukup. Dan mesti penuh. Kalau pialanya penuh, dia bilang, kalau cawan itu penuh dan dituangkan, dia bilang bumi akan gemetar. Inilah yang ditulis di dalam firman Tuhan tentang runtuhnya tembok Yeriko. Tadi Bapak Ibu, kita akan lihat kitab Yosua. Bapak Ibu, ini kitab keren Bapak Ibu. Yosua pasal 5. Kalau Bapak Ibu baca kitab Yosua ini dari depan sampai belakang, isinya apa Bapak Ibu? Isinya perang. Isinya perang, 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 perang lagi, dan perang. Kenapa Bapak Ibu? Karena mereka mau merebut tanah perjanjian. Nah Bapak Ibu perhatikan, setelah Musa memimpin bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun, bangsa Israel ini hidupnya dimanjakan. Istilahnya makan disuapin. Minta roti turun dari surga tiap hari.
selama 40 tahun. Minta daging datang, dikatakan angin timur dikirim. Burung-burung datang dan jatuh di depan mereka. Ia ambil daging dan makan daging selama 40 tahun. Pakaian mereka tidak rusak. Kasut mereka, sepatu mereka tidak rusak selama 40 tahun. Itulah bukti kehadiran Tuhan atas bangsa Israel. Selama 40 tahun Bapak Ibu. Dan ini bukan waktu yang sebentar. Dan sekarang mereka harus ambil dan rebut tanah perjanjian itu. Bapak Ibu, peperangan terakhir yang mereka harus lakukan adalah melewati satu wilayah yang namanya Yeriko. Nah Bapak Ibu, kita akan baca Yosua pasal yang kelima ayat 11 dan 12. Bapak Ibu, pada saat itu pemimpinnya sudah ganti. Musa sudah mati dan sekarang Yosua yang pimpin bangsa itu. Mari Bapak Ibu, kita akan baca Yosua pasal 5 ayat 11 dan 12. Demikianlah firman Tuhan. Lalu pada hari sesudah Paskah. Nah ini penting Bapak Ibu. Paskah. Mereka makan hasil negeri itu. Yaitu roti yang tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga. Ayat 12. Lalu berhentilah mana itu. Bapak Ibu, itulah untuk pertama kalinya roti tidak turun lagi dari surga. Roti tidak turun lagi dari langit. Lalu berhentilah mana itu. Pada keesokan harinya, setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi. Tetapi dalam tahun itu mereka makan makanan yang dihasilkan tanah Kanaan. Bapak Ibu, apa yang menjadi pesan profetik dari ayat ini? Pesan profetiknya, Bapak Ibu harus beralih dari cara yang lama. Bapak Ibu harus berubah. Nah Bapak Ibu lihat, untuk mereka bisa rebut tanah Kanaan, menu makannya harus diganti. Bukan mana lagi. Mana sudah stop. Firman Tuhan mengatakan, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Artinya, Bapak Ibu, tidak lagi disuapin. Bapak Ibu harus makan dari hasil tanganmu sendiri. Artinya Bapak Ibu harus berubah. Bapak Ibu bukan anak kecil lagi yang harus disuapin. Tetapi Bapak Ibu harus bertumbuh. Dan Bapak Ibu harus memasuki peperangan yang ada di depan Bapak Ibu. Ayat yang ke-13. Yosua pasal 5 ayat yang ke-13 mengatakan, ketika Yosua dekat Yeriko. Bapak Ibu, dekat Yeriko artinya apa? Dekat Yeriko artinya dekat dengan persoalan. Dekat dengan pertempuran besar. Dekat dengan titik atau fokus masalah itu sendiri. Lanjut. Ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, kawankah engkau atau lawan? Bapak Ibu, wow, ini kisah keren banget Bapak Ibu. Firman Tuhan mengatakan ketika ia melayangkan pandangnya, tidaknya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, kawankah engkau atau lawan? Bapak Ibu perhatikan, ketika ia melayangkan pandang, ketika Yosua melayangkan pandang, apa yang Yosua lihat Bapak Ibu? Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Bapak Ibu, siapa laki-laki yang berdiri di depan Yosua dengan pedang terhunus di tangannya itu Bapak Ibu? Ayat 14 mengatakan, jawabnya, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Nah Bapak Ibu, ketika Yosua dekat dengan Yeriko, ketika Bapak Ibu dekat dengan persoalan,
dekat dengan pertempuran yang besar, dekat dengan titik atau fokus masalah itu sendiri. Bapak Ibu lihat, surga bereaksi dan bertindak. Wow, keren Bapak Ibu. Surga mengirim panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Jadi Bapak Ibu, kalau mau menang di dalam menghadapi persoalan, dalam menghadapi pertempuran, maka ikutlah dia. Bapak Ibu, apa yang Yosua perbuat selanjutnya? Ayat 14b. Lalu sujudlah Yosua. Bapak Ibu, inilah worship. Sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apa yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Bapak Ibu, secara tersirat, secara tersembunyi, inilah Yesus yang Yosua temui di dalam perjanjian lama. Wow. Bukan malaikat Bapak Ibu. Karena malaikat dilarang menerima penyembahan manusia. Nah Bapak Ibu, ingat baik-baik Bapak Ibu. Sebelum kita memenangkan peperangan yang besar, panglima harus menampakkan diri terlebih dahulu. Bapak Ibu, khusus para worship leader, ini yang mau saya katakan. Sebelum kalian menyiapkan puji-pujian, sebelum kalian tampil, sebelum kalian naik panggung, karena panggung adalah tempat peperangan, karena panggung adalah medan peperangan kalian. Sebelum memuji dan menyembah Tuhan, satu hal yang harus kalian minta, panglima itu harus menampakkan diri terlebih dahulu, dan kalian akan lihat kemenangan besar dari dia. Amin. Nah Bapak Ibu, kembali ke Yosua. Amin. Bapak Ibu perhatikan, Tuhan memberikan instruksi kepada Yosua. Tuhan beri satu perintah kepada Yosua. Inilah yang disebut urapan apostolik. Bapak Ibu tahu siapakah Yosua? Bapak Ibu kira Yosua itu orang hebat? Tidak Bapak Ibu. Bapak Ibu, Yosua itu seorang abdi. Dia seorang abdinya Musa. Tidak lebih gelarnya. Dia bukan temannya Musa, bukan. Dia itu abdinya Musa. Makanya kitab Yosua dibuka dengan kalimat, teguhkanlah dan kuatkanlah hatimu. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia takut. Musa saja mau dibunuh, apalagi dia seorang abdi. Bapak Ibu paham? Yosua itu nggak punya pengalaman apa-apa dengan Tuhan. Musa yang telah membelah laut Teberau lewat kuasa Tuhan saja, dia mau dibunuh. Apalagi dia. Makanya diulang-ulang dikatakan dari pasal pertama, teguhkanlah, kuatkanlah, teguhkanlah, kuatkanlah, teguhkanlah, kuatkanlah. Bapak Ibu perhatikan, kalau Tuhan mau pakai siapapun dia, Tuhan tidak perlu CV, Tuhan tidak perlu kurikulum vitae, Tuhan tidak perlu riwayat hidup, karena dia itu Tuhan. Haleluya, keren bukan? Wow. Nah Bapak Ibu lihat, begitu Yosua menyembah, wow, ini keren Bapak Ibu. Begitu Yosua menyembah, ayat 5, Bapak Ibu lihat. Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Apa artinya tanggalkan kasutmu dari kakimu Bapak Ibu? Tanggalkan kasutmu dari kakimu artinya tanggalkan seluruh pengalamanmu. Kasut adalah sesuatu yang kotor. Buang. Sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan,
Yeriko bukan hanya sebuah kota, tetapi Yeriko adalah kubu pertahanan. Nah, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa Google, Bapak Ibu bisa cari, Bapak Ibu bisa lihat, Bapak Ibu bisa lihat Yeriko di Google. Yeriko bukan benteng seperti kebanyakan benteng lain. Nah, Bapak Ibu, sekilas tentang Yeriko yang adalah merupakan kota benteng itu. Yeriko luasnya sekitar 4 hektar, 4.000 meter, dengan panjang 4.081 meter. Dan benteng Yeriko ini terdiri dari 2 lapis tembok. Tebal tembok yang luar 1 meter 80. Kemudian jarak antara tembok luar dan tembok dalam 4 meter setengah. Dan tebal tembok dalamnya 3,6 meter. Tinggi temboknya 9 meter. Bapak Ibu, di dalam kitab Yosua pasal 2 ayat 15 digambarkan bahwa di atas tembok Yeriko itu bisa dibangun rumah. Bapak Ibu masih ingat mengenai Rahab? Ya, tinggal di situ. Dan di atas tembok Yeriko itu bisa berjejer 8 kereta kuda berdampingan. Bapak Ibu bisa bayangkan betapa tebalnya tembok itu. Dan tembok setebal itu, itulah yang akan diruntuhkan oleh bangsa Israel. Bukan pakai bom, Bapak Ibu, tapi pakai sorak-sorai. Wow, amazing, luar biasa Bapak Ibu. Ini yang dinamakan prophetic apostolik, Bapak Ibu. Kita nggak bisa mengalahkannya lewat kedagingan kita, tapi kita bisa mengalahkannya lewat peperangan secara profetik. Dan Tuhan yang memberikan kemenangan itu. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir dan menuju Kanaan, tidak pakai kereta ekspres. Tidak Bapak Ibu, karena memang tidak ada kereta ekspres. Tapi bangsa Israel harus menghadapi pertempuran demi pertempuran. Bangsa Israel harus menghadapi peperangan itu satu persatu. Satu raksasa demi satu raksasa harus ditaklukkan. Bapak Ibu lihat, iblis sedang taruh seluruh jenderalnya. Jadi kalau iman Bapak Ibu tingkatnya letnan, maka yang datang kapten Bapak Ibu. Oleh sebab itu, mari kita tingkatkan kualitas penyembahan kita. Karena iblis tidak senang kalau kita datang menyembah. Bapak Ibu, ketika bangsa Israel melewati Laut Tebarau, Musa masih muda. Dan itu adalah pengalaman yang luar biasa Bapak Ibu. Tapi sekarang, tembok Yeriko yang kokoh dan tebal yang ada di depan mata bangsa Israel. Dan di sini pasti pengalaman yang belum pernah ada. Betul Bapak Ibu? Nah, Yosua pasal 6, mari Bapak Ibu kita akan baca. Yosua pasal 6 ayat pertama, firman Tuhan mengatakan, dalam pada itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena siapa Bapak Ibu? Karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Jadi Bapak Ibu, mereka tahu kalau di luar bentengnya ada orang Israel. Tutup itu. Dan tidak ada orang yang keluar dan masuk. Bapak Ibu, bayangkan tembok setebal itu. Bapak Ibu, berapa sih jumlah orang Israel pada saat itu? Ya, sekitar 2 juta orang berbaris. Dan Yosua yang menjadi pemimpinnya. Mari Bapak Ibu kita berimajinasi. Dan bayangkan Bapak Ibu hidup di zaman itu. Dalam pada itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu berkata, mustahil bisa mengalahkan mereka. Betul? Betul. Tapi ada satu janji Tuhan buat Yosua. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya di ayat yang kedua.
Yosua pasal 6 ayat yang kedua, demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Bapak Ibu, dari ayat ini saya mau katakan, nggak penting untuk kita tahu bahwa kita lihat musuh untuk kalahkan musuh. Nggak perlu Bapak Ibu. Ayat yang ketiga, haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikian harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Bapak Ibu, yang seperti ini belum ada pelajarannya pada bangsa Israel, Bapak Ibu. Belum pernah ada. Karena bangsa Israel adalah bangsa perang dan selalu berperang untuk menduduki daerah musuh. Mereka dilatih perang, dan perang. Tapi sampai di Yeriko, mereka nggak boleh perang. Bapak Ibu, yang namanya Yosua itu seorang yang suka berperang dan suka berkelahi. Tapi kali ini tidak boleh perang. Gak ada pedang. Sarungkan semua pedangmu dan kelilingi saja tembok itu. Wow, Bapak Ibu, bahkan bukan hanya mengelilingi tembok itu, tetapi mereka juga disuruh diam dan tidak boleh bersuara sedikit pun. Bapak Ibu, menurut literatur, orang-orang Yeriko itu melihat orang-orang Israel di atas tembok. Orang Israel cuma mengelilingi tembok. Dan mereka bingung, loh, kok nggak bikin apa-apa ya? Kok nggak bawa senjata? Kok mereka diam dan tidak bersuara? Dan hanya berkeliling? Kemudian setelah bangsa Israel berkeliling dan sampai ke kemah, mereka kumpul lagi di kemah. Dan mereka diam. Dan Tuhan nggak ngasih tahu gambar birunya. Tuhan nggak ngasih tahu blueprintnya buat mereka. Artinya apa Bapak Ibu? Ini yang disebut belajar kebergantungan. Artinya Tuhan mau bangsa Israel bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu, bangsa Israel cuma bisa nangis, menahan emosi. Dan cuma boleh diam. Dan besoknya mereka melakukan hal yang sama. Bapak Ibu, hari kedua mereka kembali mengelilingi tembok itu tanpa bersuara. Dan literatur mengatakan orang-orang bangsa Yeriko mulai mengeluarkan kata-kata kasar, mengeluarkan hujatan, mengeluarkan umpatan, maki-makian keluar dari mulut mereka. Tetapi bangsa Israel nggak boleh ngomong. Bayangkan Bapak Ibu, hari ketiga, hari keempat, dan literatur mengatakan mereka melempari bangsa Israel. Maaf kata Bapak Ibu, dengan kotoran manusia. Mereka melempari bangsa Israel dengan batu-batu. Bahkan bangsa Israel berdarah-darah. Tetapi bangsa Israel tidak boleh bersuara sepatah kata pun. Bapak Ibu bisa bayangkan gejolak yang ada di dalam diri bangsa Israel ini. Bapak Ibu, mereka sampai ke kemah dengan berdarah-darah karena lemparan batu. Dan mereka hanya bisa nangis, menahan emosinya. Bapak Ibu, saya bisa membayangkan peristiwa ini. Kenapa nggak boleh balas? Wow! Bapak Ibu, 6 hari lamanya mereka mengelilingi tembok Yeriko tanpa bersuara. Bapak Ibu, 6 hari itu apa? 6 hari melambangkan kedagingan. Sampai mereka berhenti. Sampai hikmat manusia berhenti. Sampai usaha manusia berhenti. Itu maksudnya. Sampai mereka hidup dengan kebergantungan kepada Tuhan. Bapak Ibu, ini yang saya mau katakan. Perang ini milik Tuhan. Perang ini milik Panglima Bala Tentara Tuhan. Begitu Yosua sujud, pedang Tuhan menjadi pedang Yosua. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu,
Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting malam hari ini, Bapak Ibu adalah penyembah. Mari jangan puas dengan apa yang telah Bapak Ibu lakukan di dalam penyembahan Bapak Ibu. Saya mau setiap kita, ketika musuh besar ada di depan kita, pedang Tuhan menjadi pedang Bapak Ibu. Bapak Ibu, mari kita baca ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Yosua pasal 6 ayat yang keempat dan kelima mengatakan, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala, tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Ayat yang kelima, apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak-sorai, bersorak-sorak dengan sorak yang nyaring. Maka kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Bapak Ibu lihat, satu-satunya alat musik dari semua alat musik Ibrani yang memakai korban, itu namanya sangkakala, atau shofar, atau nafiri, atau trompet. Sangkakala adalah alat musik dari tanduk domba jantan. Nah, untuk bisa ditiup jadi sangkakala, domba jantan itu harus mati dan dibunuh, baru bisa menjadi sangkakala. Baru sangkakala itu bisa mengeluarkan suara. Bapak Ibu, alat ini profetik sekali, dan alat ini nggak boleh ditiup sembarangan. Di dalam Bilangan pasal yang 10, Alkitab mencatat ada 3 panggilan ketika sangkakala berbunyi. Yang pertama, panggilan untuk berkumpul. Yang kedua, panggilan untuk berperang. Yang ketiga, panggilan untuk celebrate atau perayaan. Nah, ketika sangkakala itu berbunyi, ada bermacam-macam bunyi yang bisa ditiup. Ada nada pendek, ada staccato, ada nada panjang, dan semua itu ada artinya masing-masing. Nah, Bapak Ibu, semua pelayanan kita saat ini adalah prophetic ministry. Sangkakala berbicara tentang panggilan Tuhan terhadap bangsa. Nah, supaya panggilan Tuhan itu datang atas manusia, Yesus harus mati dan dikorbankan. Dialah korban yang sempurna itu. Dan itu sudah digenapi 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Bapak Ibu, supaya suara Tuhan yang keluar melalui sangkakala ini, melalui alat ini menjadi firman yang hidup, Yesus harus mati untuk itu, Bapak Ibu. Wow! Bapak Ibu sekarang perhatikan. Pada hari ke-7, 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut itu. Dan 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Bapak Ibu, ketika bangsa Israel memiliki satu kesatuan, menurut literatur, mereka bukan lagi bersorak haleluya, 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 biasa-biasa saja. Bukan Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu nggak? Mereka itu sudah berdarah-darah. Semua sudah berdarah-darah dan mereka nggak bales. Mereka semua dilempari batu, dilempari kotoran dan nggak bales. Nah, pada hari yang ke-7, mereka 7 kali mengelilingi kota tembok itu. Artinya apa? Artinya ketika bangsa ini nggak tahu hal lagi harus berbuat apa, sudah nggak tahu lagi harus berbuat bagaimana, sudah merasa nggak ada lagi cara, sudah merasa nggak ada lagi jalan, sudah merasa nggak ada lagi hikmat, sudah habis seluruh daya mereka. Baru bangsa ini boleh berteriak. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan suara teriakan mereka. Wow, saya bisa bayangkan luar biasa kerasnya, Bapak Ibu. Dan tembok yang tebal itu runtuh ke depan. Wow,
Luar biasa Bapak Ibu. Inilah kuasa penyembahan itu Bapak Ibu. Di hari ketujuh, itulah hari sorak-sorai kemenangan bangsa Israel. Bapak Ibu, setiap hari yang kita lalui merupakan peperangan yang harus kita hadapi. Betul? Mungkin kita nggak tahu bagaimana cara dalam menghadapi. Nggak tahu. Nggak ada lagi hikmat manusia dalam menghadapinya. Semua habis dan nggak berdaya. Mari Bapak Ibu, sujud menyembah seperti Yosua. Sujud menyembah di hadapan Panglima Bala Tentara Tuhan. Dan ketika kita sujud, ketika kita worship, ketika kita menyembah, pedang Tuhan akan menjadi pedang kita. Dan kemenangan pun ada di tangan Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari runtuhnya tembok Yeriko ini Bapak Ibu? Yang pertama, Tuhan tidak pernah mengajar umatnya untuk lari dari persoalan yang ada di depannya. Tuhan juga tidak mengambil alih peperangan tersebut. Tapi Tuhan mengajar kita untuk berperang dengan satu kepastian bahwa kemenangan pasti menjadi milik kita. Yang kedua, mengalahkan persungutan. Terlalu mudah bagi Tuhan untuk dapat langsung memberikan Yeriko kepada bangsa Israel. Tetapi Tuhan lebih memilih untuk mendidik bangsa Israel. Selama mengelilingi tembok Yeriko, mungkin musuh mengolok-olok atau mencemooh mereka, menganggap hal itu perbuatan yang bodoh. Tapi orang Israel harus ingat akan perintah Tuhan untuk menjaga sikap dengan mulut mereka. Yang ketiga, melalui peristiwa runtuhnya tembok Yeriko, kita diajarkan untuk bersorak sebelum kemenangan terjadi. Bapak Ibu perhatikan, ketika bunyi sangkakala ditiup panjang, maka mereka harus bersorak-sorai. Padahal saat itu tembok Yeriko masih tetap berdiri tegak. Artinya Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mengucap syukur terlebih dahulu kepada Tuhan, sekalipun persoalan yang sedang kita hadapi belum terselesai. Yang keempat, setelah tembok Yeriko runtuh, maka mereka harus maju dan merebut kota itu. Bapak Ibu, Tuhan tidak mengambil alih peperangan yang sedang kita hadapi, tapi Dia mengajari kita untuk berperang. Dan Tuhan yang memberi kemenangan. Amin. God bless you all. Nah Bapak Ibu, di akhir dari renungan malam hari ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk menaikkan pujian penyembahan bagi Tuhan. Silakan naikkan pujian Yesus Kau Sungguh Baik. Mari Bapak Ibu, kita akan menaikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Yesus baik. Namamu indah.
Tuhan dan Rajaku, senang jiwaku dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu memujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin, amin, amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini. Dan Bapak Ibu bisa mengikuti dan mendengarkan kembali renungan yang akan saya sampaikan minggu depan dalam Zoom Meeting Evangelist ini, dalam Zoom Meeting Discipleship ini. Dan saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran ini akan mengubah hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Dia adalah firman yang hidup, dia adalah firman yang kuat, dia adalah firman yang tajam yang menembus setiap dimensi kehidupan. Apapun, sekalipun, walaupun bagaimanapun hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Dan percayalah, ketika Bapak Ibu, saudara dan saya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Amin. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, nanti Pak Hens dan Pastor Lepri yang akan menjawabnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan kembali mengucap syukur buat renungan yang sudah kita dengar dan yang sudah saya sampaikan, dan kita akan berdoa.